Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Hari ini kita akan melakukan simulasi latihan soal untuk P3K. Kompetensinya adalah teknis, jabatannya penata layanan operasional. Semua soal-soal nanti yang disusun ini sudah menyesuaikan kisi-kisi dari Menpan RB ya. Nah, jadi semuanya sudah menyesuaikan kisi-kisi yang dikeluarkan Menpan RB. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Ini tidak perlu. Ini kisi-kisinya ya, tidak perlu juga. Nah, ini teman-teman, selain teman-teman nanti mempelajari soal-soal teknis ya, teman-teman juga harus mempelajari soal-soal TIU. Karena ini akan keluar ya. Tes intelijensia umum. Nanti di situ ada hitung-hitungan matematika, ada deret angka, ada sinonim, ya, antonim, ada perbandingan, menghitung jarak, waktu, dan lain sebagainya. Ada TIU, tes intelijensia umum. Kemudian ada juga soal-soal manajerial. Ada juga soal-soal sosiokultural, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada soal-soal wawancara ya. Nah, semua soal-soal ini contohnya sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Teman-teman juga bisa mempelajari ya, 4 soal ini. TIU, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural, kemudian wawancara. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama, soal-soal teknis ya. Yang pertama, salah satu karakteristik utama layanan operasional adalah A dilaksanakan berdasarkan kebiasaan petugas selama hasil akhirnya dianggap memuaskan. B dilaksanakan secara konsisten, sesuai prosedur, agar mutu layanan tetap terjaga. C dilaksanakan sesuai kemampuan petugas tanpa memperhatikan standar organisasi. C dilaksanakan apabila tersedia anggaran tambahan pada tahun berjalan. Atau E dilaksanakan setelah seluruh kegiatan administrasi selesai dilakukan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Layanan operasional ya. Layanan operasional harus konsisten. Nah, ini kuncinya teman-teman ya, harus konsisten. Mengikuti prosedur agar kualitas pelayanan tetap terjamin ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Secara konsisten, sesuai prosedur agar mutu layanan tetap terjaga. Oke, selanjutnya. Antrian pelayanan menjadi sangat panjang karena jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah pengguna layanan. Kondisi tersebut merupakan contoh permasalahan A. Sumber daya manusia, B. Tata kelola organisasi, C. Perencanaan operasional, D. Pengendalian mutu, atau E. Administrasi pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasannya, ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan beban kerja merupakan masalah sumber daya manusia. Jadi jawabannya A ya, masalah SDM ya teman-teman. Selanjutnya, hasil identifikasi menunjukkan keterlambatan distribusi perlengkapan terjadi karena proses pengadaan, pencatatan inventaris, dan koordinasi gudang berjalan tidak sinkron. Kesimpulan identifikasi yang paling tepat adalah A. Permasalahan disebabkan salah satu faktor dominan yaitu keterbatasan anggaran. B. Permasalahan berasal dari ketidakhadiran pengguna layanan. C. Permasalahan hanya disebabkan rendahnya kompetensi petugas gudang. D. Permasalahan berasal dari beberapa proses operasional yang saling berkaitan. Atau E. Permasalahan sepenuhnya berasal dari faktor eksternal. Jawabannya adalah oke, sudah ya. Kita lihat jawabannya yang D, teman-teman. Pembahasan masalah melibatkan beberapa proses operasional
sehingga memerlukan analisis yang terpadu. Jadi jawabannya adalah D, yaitu permasalahan berasal dari beberapa proses operasional yang saling berkaitan. Jadi jawabannya D. Selanjutnya, objek utama observasi lapangan adalah A. Kondisi nyata pelayanan, B. Pendapat seluruh petugas, C. Rencana kegiatan layanan, D. Dokumen administrasi, atau E. Hasil rapat koordinasi. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang A. Pembahasannya, observasi berfokus pada kondisi nyata yang terjadi saat pelayanan berlangsung. Jadi A ya, kondisi nyata pelayanan. Selanjutnya, dalam melakukan wawancara mengenai keterlambatan distribusi perlengkapan di sekolah rakyat, seorang penata layanan operasional atau PLO terlebih dahulu menjelaskan tujuan wawancara, menjaga sikap netral, kemudian memberikan kesempatan narasumber menjelaskan secara rinci. Teknik tersebut menunjukkan bahwa wawancara dilakukan secara A. Sistematis, B. Terukur, C. Objektif, D. Bertahap, atau E. Terarah. Jawabannya adalah kita lihat yang benar yang C, teman-teman. Objektif ya. Kita lihat pembahasannya. Menjelaskan tujuan, kemudian menjaga netralitas, dan memberi kesempatan narasumber menjelaskan merupakan ciri wawancara yang objektif ya. Sehingga informasi yang diperoleh itu lebih dapat dipercaya. Jadi yang benar yang C ya, objektif. Selanjutnya, rencana layanan operasional dikatakan baik apabila A. Mudah dilaksanakan, B. Jelas dan terukur, C. Cepat disusun, D. Mudah diubah, atau E. Singkat ditulis. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan, rencana yang baik memiliki tujuan, memiliki indikator, dan target yang jelas sehingga dapat diukur keberhasilannya. Jadi jawabannya B ya, dia jelas dan juga terukur. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional atau PLO menyimpulkan bahwa kebutuhan utama layanan operasional bukanlah penambahan fasilitas, melainkan penyempurnaan jadwal pelayanan, penataan alur kerja, dan pembagian tugas yang lebih seimbang. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa analisis kebutuhan telah A. Mengidentifikasi penyebab utama berdasarkan kondisi operasional yang sebenarnya, B. Mengutamakan efisiensi anggaran dibandingkan kualitas pelayanan, C. Mengurangi kebutuhan fasilitas agar biaya operasional lebih mudah, D. Mengutamakan pengalaman petugas dibanding hasil observasi, atau E. Menyederhanakan pelayanan melalui pengurangan prosedur. Jawabannya adalah sudah ketemu ya. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Analisis yang baik mampu menemukan kebutuhan yang paling mendasar, bukan sekedar menambah fasilitas. Jadi yang A ya teman-teman ya. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional menyusun daftar prioritas kegiatan berdasarkan hasil kajian kebutuhan, tingkat resiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan, dampaknya terhadap pelayanan peserta didik, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan organisasi. Pendekatan tersebut paling mencerminkan proses penentuan prioritas yang A. Fleksibel, bertahap, dan berbasis penyelesaian administrasi, B. Efisien, sederhana, dan berbasis pengalaman pelaksana operasional, C. Objektif, sistematis, dan berbasis tingkat kepentingan pelayanan,
D. Praktis cepat dan berbasis kemampuan anggaran tahunan, atau E. Adaptif umum dan berbasis kebiasaan pelaksanaan kegiatan. Jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Penentuan prioritas kegiatan layanan operasional harus dilakukan secara objektif, menggunakan hasil analisis kebutuhan, kemudian mempertimbangkan tingkat resiko, urgensi, dampak terhadap pelayanan, dan ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, kegiatan yang dipilih benar-benar menjadi kebutuhan utama untuk menjamin kelancaran operasional sekolah rakyat. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Dia objektif, sistematis, dan berbasis tingkat kepentingan pelayanan. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional akan menyusun jadwal kerja layanan operasional sekolah rakyat yang meliputi pelayanan asrama, konsumsi, kebersihan, keamanan, dan administrasi. Agar seluruh layanan berjalan efektif, langkah awal yang paling tepat dilakukan adalah A. Menentukan jadwal setelah seluruh kegiatan operasional selesai dievaluasi pada akhir periode. B. Menyusun jadwal berdasarkan pola pelaksanaan tahun sebelumnya agar tidak mengubah sistem kerja. C. Menentukan jadwal berdasarkan usulan masing-masing petugas agar seluruh pihak merasa dilibatkan. D. Menyusun jadwal berdasarkan waktu yang paling mudah dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Atau E. Mengidentifikasi kebutuhan layanan, beban kerja, dan ketersediaan sumber daya sebelum menyusun jadwal. Jawabannya adalah sudah ketemu ya. Kita lihat jawabannya benar adalah yang E. Kita lihat pembahasan. Penyusunan jadwal harus diawali dengan analisis kebutuhan layanan, kemudian beban kerja, serta sumber daya agar jadwal realistis. Jadi E ya, identifikasi dulu kebutuhan layanan, kemudian beban kerjanya juga, serta ketersediaan sumber dayanya sebelum menyusun jadwal. Oke, kita selanjutnya. Seorang penata layanan operasional melakukan analisis terhadap jenis layanan, volume pekerjaan, jumlah peserta didik, standar pelayanan, kompetensi petugas, waktu operasional, serta ketersediaan personil sebelum menetapkan kebutuhan SDM. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan jumlah petugas, pemberian tugas, dan penempatan personel pada setiap pelayanan. Pendekatan tersebut paling mencerminkan perencanaan SDM yang A. Sistematis berbasis beban kerja dan berorientasi pada efektivitas pelayanan. B. Fleksibel berbasis pengalaman dan berorientasi pada efisiensi anggaran. C. Praktis berbasis administrasi dan berorientasi pada penyelesaian kegiatan. D. Adaptif berbasis kebiasaan dan berorientasi pada pembagian personel. Atau E. Terukur berbasis organisasi dan berorientasi pada penyederhanaan prosedur. Jawabannya adalah kita lihat yang benar. Jawabannya adalah ya, yang A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Perencanaan SDM layanan operasional harus dilakukan secara sistematis. Dimulai dari analisis beban kerja, kemudian kebutuhan layanan, kompetensi personel, dan standar pelayanan. Ya. Kemudian hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah, kemudian penempatannya, dan pembagian tugas SDM agar pelayanan di sekolah rakyat berlangsung efektif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional akan menyusun daftar kebutuhan bahan dan peralatan untuk mendukung layanan operasional sekolah rakyat. Sebelum menentukan jumlah kebutuhan, PLO terlebih dahulu mempelajari jenis layanan, jumlah peserta didik, jadwal kegiatan, dan kondisi peralatan yang tersedia. Tujuan utama langkah tersebut adalah
A. Menentukan kebutuhan bahan dan peralatan berdasarkan kondisi pelayanan yang sebenarnya. B. Menentukan kebutuhan bahan dan peralatan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia. C. Menentukan kebutuhan bahan dan peralatan berdasarkan pengalaman dan pelaksanaan sebelumnya. D. Menentukan kebutuhan bahan dan peralatan berdasarkan usulan setiap unit pelayanan. Atau E. Menentukan kebutuhan bahan dan peralatan berdasarkan perkiraan penggunaan tahunan. Jawabannya adalah Oke, kita ketemu jawabannya. Kita lihat yang A. Pembahasan identifikasi kebutuhan harus dilakukan berdasarkan kondisi real pelayanan agar kebutuhan yang ditetapkan sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Jadi adalah yang A ya, itu melihat kondisi pelayanan yang sebenarnya. Selanjutnya, dalam layanan operasional sekolah rakyat, standar spesifikasi bahan dan peralatan digunakan sebagai pedoman agar A. Seluruh pembelian memiliki harga yang sama, B. Seluruh barang berasal dari penyedia yang sama, C. Seluruh kebutuhan dapat dibeli dalam satu waktu, D. Seluruh bahan dan peralatan sesuai fungsi, mutu, dan kebutuhan layanan, atau E. Seluruh inventaris memiliki usia pakai yang sama. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang D tentunya ya, teman-teman. Pembahasannya, standar spesifikasi bertujuan memastikan bahan dan peralatan yang digunakan memenuhi fungsi, mutu, keamanan, dan kebutuhan operasional, sehingga pelayanan di sekolah rakyat dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, sebelum peralatan operasional digunakan untuk mendukung kegiatan layanan di sekolah rakyat, seorang penata layanan operasional melakukan pemeriksaan kondisi fisik, fungsi utama, serta kelengkapan komponen peralatan. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah A. Memastikan peralatan aman, berfungsi baik, dan siap digunakan sesuai kebutuhan pelayanan. B. Memastikan seluruh peralatan memiliki bentuk dan spesifikasi yang sama pada setiap unit. C. Memastikan seluruh peralatan telah digunakan sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. D. Memastikan seluruh petugas memahami prosedur administrasi penggunaan peralatan. E. Memastikan seluruh peralatan telah dicatat dalam laporan inventaris tahunan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan pemeriksaan kelayakan dilakukan untuk memastikan peralatan siap pakai, aman, dan mampu mendukung pelayanan. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional melakukan pemeriksaan kesiapan layanan menggunakan checklist yang mencakup kondisi asrama, kondisi sarana ya, fungsi peralatan, ketersediaan bahan, kesiapan SDM, kebersihan lingkungan, serta kelengkapan administrasi. Setiap ketidaksesuaian dicatat, diverifikasi, dan segera ditindaklanjuti sebelum pelayanan dimulai. Pendekatan tersebut paling mencerminkan penggunaan checklist yang A. Adaptif, sederhana, dan berorientasi pada efisiensi administrasi. B. Fleksibel, praktis, dan berorientasi pada percepatan pelayanan. C. Sistematis, objektif, dan berorientasi pada mutu serta kesiapan operasional. D. Administrasi, struktur, dan berorientasi pada penyusunan laporan. Atau E. Efisien, bertahap, dan berorientasi pada penyelesaian kegiatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya, penggunaan checklist kesiapan operasional yang baik dilakukan secara sistematis berdasarkan kondisi nyata, mencakup seluruh komponen penting layanan, serta diikuti dengan verifikasi dan
tindak lanjut atas setiap temuan. Dengan demikian, mutu layanan operasional di sekolah rakyat dapat terjaga dan potensi gangguan pelayanan dapat diminimalkan sebelum kegiatan berlangsung. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya teman-teman. Seorang penata layanan operasional menerima sejumlah meja belajar, kursi lemari, dan peralatan kebersihan yang baru dibeli untuk mendukung operasional sekolah rakyat. Sebelum peralatan tersebut digunakan, PLO melakukan pencatatan identitas barang, pemberian kode inventaris, serta penempatan sesuai unit pengguna. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah A. Memastikan seluruh barang dapat segera digunakan oleh setiap unit pelayanan. B. Memastikan aset tercatat mudah ditelusuri dan terkendali selama masa penggunaannya. C. Memastikan seluruh barang memiliki nilai penyusutan yang sama setiap tahun. D. Memastikan seluruh barang ditempatkan pada ruang dengan kapasitas terbesar. Atau E. Memastikan seluruh barang digunakan secara bersamaan oleh seluruh unit. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya jawabannya teman-teman. Yang benar adalah yang B. Pembahasannya, inventarisasi bertujuan mencatat dan mengendalikan aset agar mudah dipantau keberadaannya, kondisinya, dan penggunaannya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Memastikan aset itu tercatat, kemudian mudah dicari ya atau ditelusuri, dan terkendali selama masa penggunaannya. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional menyusun hasil kajian berdasarkan observasi lapangan, wawancara, analisis kebutuhan, pemeriksaan sarana, evaluasi SDM, serta identifikasi hambatan pelayanan. Seluruh hasil kajian kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan pembagian tugas, jadwal kerja, kebutuhan bahan, penggunaan peralatan, dan mekanisme pelayanan operasional. Pendekatan tersebut paling mencerminkan pemanfaatan hasil kajian yang A. Fleksibel administratif dan berorientasi pada penyelesaian laporan. B. Praktis adaptif dan berorientasi pada efisiensi anggaran. C. Bertahap sederhana dan berorientasi pada pembagian pekerjaan. D. Objektif, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Atau E. Efisien umum dan berorientasi pada penggunaan kegiatan operasional. Pengurangan ini ya. Pada pengurangan kegiatan operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya, teman-teman. Pembahasannya, hasil kajian yang disusun secara objektif, sistematis, dan berbasis data menjadi dasar utama dalam pelaksanaan layanan operasional. Dengan menjadikan hasil kajian sebagai acuan, keputusan mengenai SDM, sarana, bahan, jadwal kerja, dan mekanisme pelayanan akan lebih tepat. Meningkatkan efektivitas layanan serta mendukung penyelenggaraan layanan operasional. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Objektif, sistematis, berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional telah menyelesaikan kajian kebutuhan layanan dan akan menyusun langkah pelaksanaan operasional. Agar pelaksanaan berjalan efektif, PLO terlebih dahulu mengurutkan setiap kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuan utama penyusunan langkah tersebut adalah A. Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan secara sistematis sesuai urutan kerja. B. Memastikan seluruh petugas memperoleh beban kerja yang sama setiap hari. C. Memastikan seluruh kegiatan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Atau D. Memastikan seluruh unit melaksanakan kegiatan secara bersamaan. E. Memastikan seluruh anggaran dapat digunakan pada awal kegiatan. Jawabannya adalah kita lihat yang benar. Jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan, langkah pelaksanaan disusun agar setiap kegiatan berlangsung secara terstruktur
logis, dan mudah dikendalikan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya. Seorang penata layanan operasional atau PLO menyampaikan standar operasional prosedur atau SOP kepada petugas baru melalui pengarahan, simulasi, dan pendampingan selama masa orientasi. Pendekatan tersebut bertujuan agar A. Petugas memahami dan mampu menerapkan SOP secara benar dalam pelaksanaan tugas. B. Petugas dapat menyusun SOP sesuai kebutuhan masing-masing unit. C. Petugas mengetahui struktur organisasi layanan operasional. D. Petugas mampu menentukan anggaran operasional. Atau E. Petugas dapat menyusun laporan inventaris. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, sosialisasi dan pelatihan SOP bertujuan meningkatkan kompetensi pelaksana. Ya. Jadi sosialisasi dan pelatihan SOP itu bertujuan meningkatkan kompetensi pelaksana. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, dalam penerapan standar mutu pelayanan, PLO melakukan pemantauan terhadap ketepatan waktu, ketepatan prosedur, dan kualitas hasil pelayanan secara berkala. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah A. Menentukan besarnya kebutuhan anggaran operasional. B. Menjamin mutu pelayanan tetap sesuai standar yang berlaku. C. Menentukan kebutuhan penambahan petugas operasional. D. Menentukan lokasi penyimpanan seluruh peralatan. Atau E. Menentukan jadwal penggunaan setiap fasilitas. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang B. Pembahasannya, pemantauan diperlukan agar mutu pelayanan tetap terjaga. Jadi B ya teman-teman. Selanjutnya, dalam pelaksanaan layanan operasional, pengaturan waktu yang baik akan memberikan manfaat berupa A. Berkurangnya keterlambatan serta meningkatnya kelancaran proses pelayanan. B. Bertambahnya jumlah kegiatan operasional setiap hari. C. Berkurangnya jumlah inventaris organisasi. D. Bertambahnya kebutuhan anggaran operasional. Kemudian E. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan. Jawabannya adalah yang benar adalah yang A. Pembahasan, manajemen waktu yang baik meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelayanan. Jadi yang A ya teman-teman ya. Berkurangnya keterlambatan serta meningkatnya kelancaran proses pelayanan. Itu kuncinya. Oke, selanjutnya. Setelah kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional selesai dilakukan, langkah tindak lanjut yang paling tepat adalah A. Menyusun rekomendasi tindakan berdasarkan pengalaman pelaksana sebelumnya tanpa melakukan validasi terhadap hasil kajian. B. Menyusun rekomendasi tindakan berdasarkan hasil identifikasi awal tanpa mempertimbangkan analisis penyebab permasalahan layanan. C. Menyusun rekomendasi tindakan berdasarkan usulan pelaksana terdahulu dengan menyesuaikan sebagian hasil kajian operasional. D. Menyusun rekomendasi tindakan berdasarkan perkiraan kebutuhan layanan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan berikutnya. E. Menyusun rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis, prioritas kebutuhan, serta ketentuan pelaksanaan layanan operasional. Jawabannya adalah oke, sudah ketemu teman-teman. Kita lihat jawabannya ya. Yang benar adalah yang E tentunya. Pembahasannya, tindak lanjut hasil kajian harus disusun berdasarkan hasil analisis yang telah divalidasi. Kemudian mempertimbangkan akar penyebab masalah, kemudian tingkat prioritasnya, dan ketentuan operasional. Kalau pilihan lain itu tampak benar, tetapi mengandung kelemahan karena hanya bertumpu pada identifikasi awal saja, pengalaman saja, atau perkiraan tanpa analisis yang memadai. Jadi yang paling tepat adalah yang E ya.
Oke, selanjutnya. Dalam menyusun tindak lanjut hasil kajian, prinsip yang paling penting agar layanan operasional berjalan efektif adalah A. Menetapkan rencana aksi yang mengikuti pola layanan sebelumnya dengan menyesuaikan terbatas terhadap kondisi yang ditemukan. B. Menetapkan rencana aksi yang menyesuaikan seluruh usulan pelaksana agar pelaksanaan dapat diterima oleh semua pihak terkait. C. Menetapkan rencana aksi yang sesuai akar permasalahan, kemampuan sumber daya, serta target penyelesaian yang terukur ya. D. Menetapkan rencana aksi yang mengutamakan penyelesaian seluruh masalah secara bersamaan tanpa menetapkan skala prioritas. E. Menetapkan rencana aksi yang berorientasi pada percepatan pelaksanaan meskipun sebagian rekomendasi belum diverifikasi kembali. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, tindak lanjut yang efektif harus berbasis akar masalah, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Jika opsi lainnya tampak benar atau tampak logis ya, tetapi mengabaikan prinsip prioritas, verifikasi, atau kelayakan pelaksanaan. Jadi jawabannya adalah yang C yang tepat teman-teman. Selanjutnya, tujuan utama dokumentasi hasil kajian permasalahan layanan operasional pada sekolah rakyat adalah A. Menyediakan bukti administrasi yang digunakan terutama sebagai arsip kegiatan sehingga dapat dilihat kembali apabila diperlukan sewaktu-waktu. B. Menyediakan bukti administrasi dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan berikutnya. C. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan layanan yang telah dilakukan sebagai pelengkap dokumen pertanggungjawaban kegiatan operasional. D. Menyediakan laporan mengenai hasil identifikasi masalah agar memudahkan penyusunan dokumen administrasi pada kegiatan berikutnya secara umum. E. Menyediakan catatan mengenai kondisi layanan operasional sebagai bahan pelengkap laporan pelaksanaan yang telah selesai disusun seluruhnya. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasannya ya. Dokumentasi hasil kajian tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga menjadi dasar ya, dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, agar dokumentasi hasil kajian dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan layanan operasional. Dokumen tersebut harus A. Disusun sesuai kebutuhan pelaksana layanan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi dan kebiasaan penyimpanan sebelumnya. B. Disusun secara lengkap, mudah dipahami, mengikuti format administrasi sebelumnya, serta disimpan sebagai arsip pelaksanaan kegiatan operasional. C. Disusun berdasarkan seluruh informasi yang berhasil dihimpun selama kajian agar memudahkan penyusunan laporan kegiatan pada periode berikutnya. D. Disusun secara sistematis, akurat, mudah ditelusuri, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. E. Disusun menggunakan format yang praktis agar mempermudah penyampaian laporan hasil kajian kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang D, teman-teman. Pembahasan
Dokumentasi hasil kajian harus memenuhi prinsip akurat, sistematis, mudah ditelusuri, terdokumentasi dengan baik, dan akuntabel. Ya, jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Dia secara sistematis, akurat, mudah ditelusuri, terdokumentasi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Jadi yang D ya. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional, prinsip efisiensi penggunaan sumber daya paling tepat diterapkan melalui A. Menetapkan kebutuhan sesuai seluruh permintaan layanan dan kapasitas sumber daya yang tersedia. B. Menetapkan kebutuhan sesuai seluruh usulan layanan dan kapasitas sumber daya yang tersedia. C. Menetapkan kebutuhan sesuai perkiraan layanan dan kapasitas sumber daya yang tersedia. D. Menetapkan kebutuhan sesuai kebiasaan layanan dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Atau E, teman-teman, menetapkan kebutuhan sesuai prioritas layanan dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya dilakukan sesuai kebutuhan prioritas, bukan memenuhi seluruh usulan atau permintaan. Perencanaan harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran, kemudian SDM, sarana ya, dan waktu agar hasil layanan tetap optimal ya. Jadi prinsip efisiensi itu menetapkan kebutuhan sesuai prioritas layanan dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Jadi jawabannya E, teman-teman. Selanjutnya, agar rencana layanan operasional tetap efektif, penyusunan kegiatan sebaiknya dilakukan dengan cara A. Menyesuaikan tujuan layanan dengan kebutuhan organisasi dan sumber daya yang dimiliki. B. Menyesuaikan tujuan layanan dengan kebutuhan pelaksana dan sumber daya yang dimiliki. C. Menyesuaikan tujuan layanan dengan kebutuhan kegiatan dan sumber daya yang dimiliki. D. Menyesuaikan tujuan layanan dengan kebutuhan administrasi dan sumber daya yang dimiliki. Atau E. Menyesuaikan tujuan layanan dengan kebutuhan sasaran dan sumber daya yang dimiliki. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasannya, efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, penyusunan rencana harus berorientasi pada kebutuhan sasaran layanan, bukan semata kebutuhan organisasi, administrasi maupun pelaksana. Jadi yang menjadi kuncinya adalah di sini ya, berdasarkan kebutuhan sasaran layanan. Kemudian berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Jadi E ya. Selanjutnya, dalam penyusunan rencana operasional, alokasi sumber daya dinilai efisien apabila A. Memberikan hasil layanan optimal dengan penggunaan sumber daya secara proporsional. B. Memberikan hasil layanan maksimal dengan pengguna sumber daya secara menyeluruh. C. Memberikan hasil layanan merata dengan penggunaan sumber daya secara menyeluruh. D. Memberikan hasil layanan cepat dengan penggunaan sumber daya secara bertahap. Atau E, teman-teman, memberikan hasil layanan lengkap dengan penggunaan sumber daya secara bertingkat. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Efisiensi tidak berarti menggunakan sumber daya sebanyak mungkin, tetapi menghasilkan manfaat optimal dengan menggunakan sumber daya yang proporsional dan tidak berlebihan ya. Kuncinya berarti di sini teman-teman ya.
Nah, menggunakannya secara proporsional, tidak berlebihan. Ya. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Selanjutnya, indikator bahwa rencana layanan operasional telah disusun secara efisien dan efektif adalah A. Tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang terukur dan sesuai kebutuhan. B. Tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara menyeluruh. C. Tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang digunakan secara bertahap. D. Tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang disiapkan secara lengkap. Atau E. Tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara merata. Jawabannya adalah Oke, sudah. Kalau sudah kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Rencana layanan dikatakan efektif apabila tujuan tercapai dan efisien apabila tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terukur, tepat, kemudian proporsional dan sesuai kebutuhan ya. Kalau kita lihat pilihan lain terdengar benar tetapi tidak mencerminkan konsep efisiensi karena menekankan penggunaan sumber daya secara menyeluruh, lengkap atau merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan real ya. Jadi justru kuncinya adalah sesuai dengan terukur ya dan sesuai dengan kebutuhan, bukan menyeluruh, lengkap atau bertahap atau merata. Jadi kuncinya justru di sini proporsional ya, sesuai kebutuhan. Oke, teman-teman, selanjutnya dalam mitigasi resiko penyiapan bahan dan peralatan layanan operasional, tindakan yang paling tepat sebelum kegiatan dimulai adalah A. Memverifikasi kondisi, jumlah, dan kelayakan seluruh bahan serta peralatan sesuai rencana layanan. B. Memverifikasi kondisi, jumlah, dan penggunaan seluruh bahan serta peralatan sesuai jadwal layanan. C. Memverifikasi kondisi, jumlah, dan penyimpanan seluruh bahan serta peralatan sesuai prosedur layanan. D. Memverifikasi kondisi, jumlah, dan distribusi seluruh bahan serta peralatan sesuai kebutuhan layanan. E. Memverifikasi kondisi, jumlah, dan pemanfaatan seluruh bahan serta peralatan sesuai pelaksanaan layanan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Kita lihat pembahasannya. Mitigasi resiko dimulai dengan verifikasi kondisi, kemudian jumlah dan kelayakan bahan maupun peralatan sebelum digunakan. Kelayakan merupakan aspek utama karena menentukan apakah sarana siap digunakan dengan aman dan sesuai standar. Kalau pilihan lain hanya menekankan pada penggunaan, distribusi, atau penyimpanan sehingga belum mencakup aspek kesiapan. Justru yang paling benar itu adalah yang A, teman-teman ya. Lihat verifikasi kondisinya, jumlahnya, kelayakan seluruh bahan serta peralatan sesuai dengan rencana layanan. Oke, selanjutnya. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian peralatan tidak memenuhi standar operasional, langkah mitigasi yang paling tepat adalah A. Mengganti atau melengkapi peralatan sebelum digunakan dalam pelaksanaan layanan. B. Mengganti atau memindahkan peralatan sebelum digunakan dalam pelaksanaan layanan. C. Mengganti atau memperbaiki peralatan sebelum digunakan dalam pelaksanaan layanan. D. Mengganti atau menyimpan peralatan sebelum digunakan dalam pelaksanaan layanan. Atau E. Mengganti atau mendistribusikan peralatan sebelum digunakan dalam pelaksanaan layanan. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C ya. Pembahasannya, peralatan yang tidak memenuhi standar itu harus diperbaiki atau diganti agar tidak menimbulkan gangguan operasional maupun resiko keselamatan.
Pilihan lain tidak secara langsung menghilangkan sumber resiko. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Mengganti, kemudian diperbaiki peralatan tersebut ya, sebelum digunakan dalam pelaksanaan layanan. Oke, selanjutnya. Dalam penyusunan rencana mitigasi risiko, prioritas utama terhadap bahan dan peralatan ditentukan berdasarkan A. Tingkat kemungkinan keterlambatan dan besarnya distribusi terhadap kelancaran layanan. B. Tingkat kemungkinan kerusakan dan besarnya kebutuhan terhadap kelancaran layanan. C. Tingkat kemungkinan kekurangan dan besarnya penggunaan terhadap kelancaran layanan. D. Tingkat kemungkinan gangguan dan besarnya dampak terhadap kelancaran layanan. Atau E. Tingkat kemungkinan perubahan dan besarnya penyediaan terhadap kelancaran layanan. Yang benar adalah Oke, sudah ketemu teman-teman jawabannya? Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang D. Kita bahas. Prinsip dasar manajemen risiko adalah menilai probabilitas ya atau kemungkinan dan dampak ya atau impact. Risiko dengan kemungkinan tinggi dan dampak besar harus menjadi prioritas mitigasi. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jawabannya D ya. Selanjutnya, indikator bahwa mitigasi risiko dalam penyiapan bahan dan peralatan telah dilaksanakan secara efektif adalah A. Gangguan operasional dapat dihindari melalui penggunaan bahan dan peralatan yang tersedia. B. Gangguan operasional dapat dikurangi melalui penyediaan bahan dan peralatan yang lengkap. C. Gangguan operasional dapat dicegah melalui kesiapan bahan dan peralatan yang memadai. D. Gangguan operasional dapat dikendalikan melalui distribusi bahan dan peralatan yang merata. Atau E. Gangguan operasional dapat diminimalkan melalui pemanfaatan bahan dan peralatan yang optimal. Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu ya. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, mitigasi resiko dinilai efektif apabila potensi gangguan dapat dicegah sejak awal melalui kesiapan bahan dan peralatan yang layak, lengkap, sesuai kebutuhan dan siap digunakan ya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan hasil kajian ditemukan kendala yang menghambat layanan operasional. Tindakan pertama yang paling tepat adalah A. Mengidentifikasi dampak kendala berdasarkan data lapangan. B. Mengidentifikasi penyebab kendala berdasarkan data lapangan. C. Mengidentifikasi kebutuhan kendala berdasar data lapangan. C. Mengidentifikasi prioritas kendala berdasarkan data lapangan. Atau E. Mengidentifikasi alternatif kendala berdasarkan data lapangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan penanganan kendala harus diawali dengan mengidentifikasi penyebab utama agar solusi yang dipilih tepat sasaran. Analisis dampak, prioritas, atau alternatif baru dilakukan setelah penyebab diketahui ya. Jadi yang B, teman-teman ya. Jadi identifikasi penyebab dulu. Ya, penyebab dulu berdasarkan data lapangan. Selanjutnya, apabila kendala operasional mempengaruhi pencapaian layanan,
langkah paling tepat adalah A. Menyesuaikan layanan sesuai hasil dokumentasi dan prosedur. B. Menyesuaikan layanan sesuai hasil koordinasi dan prosedur. C. Menyesuaikan layanan sesuai hasil identifikasi dan prosedur. D. Menyesuaikan layanan sesuai hasil verifikasi dan prosedur. Atau E. Menyesuaikan layanan sesuai hasil evaluasi dan prosedur. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Penyesuaian layanan dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan adanya hambatan terhadap pencapaian tujuan. Evaluasi menjadi dasar untuk menentukan perubahan layanan tanpa menyimpang dari prosedur yang berlaku. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Sesuai hasil evaluasi. Selanjutnya, dalam menangani kendala operasional, keputusan yang paling tepat didasarkan pada A. Hasil kajian dan tingkat resiko layanan, B. Hasil kajian dan tingkat kebutuhan layanan, C. Hasil kajian dan tingkat perubahan layanan, D. Hasil kajian dan tingkat pelaksanaan layanan, E. Hasil kajian dan tingkat penyediaan layanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, keputusan penanganan kendala harus mempertimbangkan hasil kajian serta tingkat resiko yang ditimbulkan. Resiko menentukan tingkat prioritas tindakan agar gangguan terhadap layanan dapat diminimalkan. Jadi jawabannya yang A ya. Hasil kajian di tingkat resiko layanan. Selanjutnya, keberhasilan penanganan kendala layanan operasional ditunjukkan oleh kondisi ketika A. Layanan kembali berjalan sesuai rencana operasional, B. Layanan kembali berjalan sesuai jadwal operasional, C. Layanan kembali berdasarkan sesuai prosedur operasional, D. Layanan kembali berjalan sesuai kebutuhan operasional, atau E. Layanan kembali berjalan sesuai target operasional. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar itu yang A, teman-teman. Pembahasannya, indikator utama keberhasilan penanganan kendala adalah layanan dapat kembali berjalan sesuai rencana operasional sehingga tujuan layanan tetap tercapai ya. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Dia berjalan sesuai dengan rencana operasional. Selanjutnya, dalam evaluasi hasil kajian, analisis mutu layanan operasional bertujuan untuk A. Mengukur keberlanjutan layanan terhadap standar operasional, B. Mengukur kelengkapan layanan terhadap standar operasional, C. Mengukur ketepatan layanan terhadap standar operasional, D. Mengukur kesesuaian layanan terhadap standar operasional, atau E. Mengukur keterpaduan layanan terhadap standar operasional. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman. Pembahasannya, analisis mutu berfokus pada kesesuaian layanan dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Mengukur kesesuaian layanan terhadap standar operasional. Nah, ini kuncinya. Oke, selanjutnya. Indikator utama bahwa mutu layanan operasional telah memenuhi hasil kajian adalah A. Layanan sesuai target dan standar yang ditetapkan. B. Layanan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan.
C. Layanan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. D. Layanan sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Atau E. Layanan sesuai pelaksanaan dan standar yang ditetapkan. Jawabannya adalah Oke, jawabannya benar adalah yang D, teman-teman. Oke, pembahasannya. Mutu layanan dinilai baik apabila kebutuhan pengguna terpenuhi dan pelaksanaan sesuai standar operasional. Jadwal, prosedur, target, dan pelaksanaan itu hanyalah indikator pendukung. Nah, jadi yang betul adalah kebutuhan sesuai kebutuhan ya. Nah, sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan yaitu D. Selanjutnya, analisis mutu layanan operasional dilakukan terutama berdasarkan A. Data hasil observasi dan indikator mutu layanan. B. Data hasil monitoring dan indikator mutu layanan. C. Data hasil evaluasi dan indikator mutu layanan. D. Data hasil dokumentasi dan indikator mutu layanan. Atau E. Data hasil pelaporan dan indikator mutu layanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasannya, evaluasi menghasilkan data yang kemudian dianalisis menggunakan indikator mutu. Monitoring, observasi, dokumentasi, dan pelaporan merupakan sumber informasi pendukung. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C, yaitu hasil evaluasi. Selanjutnya, apabila hasil analisis menunjukkan mutu layanan belum memenuhi standar, tindakan yang paling tepat adalah A. Menyusun penyesuaian berdasarkan hasil analisis mutu. B. Menyusun perbaikan berdasarkan hasil analisis mutu. C. Menyusun penguatan berdasarkan hasil analisis mutu. D. Menyusun pembinaan berdasarkan hasil analisis mutu. E. Menyusun pengendalian berdasarkan hasil analisis mutu. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B. Pembahasan, hasil analisis mutu digunakan untuk perbaikan berkelanjutan ya atau continuous improvement agar layanan berikutnya lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Jadi kalau mutu belum memenuhi standar, itu yang dilakukan adalah perbaikan berdasarkan hasil analisis. Jadi B. Selanjutnya, prinsip yang harus dijaga dalam melakukan analisis mutu layanan operasional adalah A. Objektif terpadu dan berbasis bukti. B. Objektif terarah dan berbasis bukti. C. Objektif sistematis dan berbasis bukti. D. Objektif konsisten dan berbasis bukti. Atau E. Objektif terukur dan berbasis bukti. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang E. Pembahasan, analisis mutu harus objektif. Oke, menggunakan indikator yang terukur ya. Kemudian serta berdasarkan bukti ya atau evidence based sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi dia objektif, kemudian terukur dan berbasis bukti. Jadi jawabannya E. Selanjutnya, hasil analisis mutu layanan operasional paling tepat digunakan sebagai dasar untuk A. Menetapkan tindak lanjut pengembangan mutu layanan. B. Menetapkan tindak lanjut penyesuaian mutu layanan. C. Menetapkan tindak lanjut penguatan mutu layanan. D. Menetapkan tindak lanjut pengendalian mutu layanan. E. Menetapkan tindak lanjut peningkatan mutu layanan. Jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Fungsi utama analisis mutu adalah menjadi dasar tindak lanjut peningkatan mutu atau quality improvement. Penguatan, penyesuaian, pengendalian, dan pengembangan dapat menjadi bagian dari tindak lanjut. Tetapi tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Di sini adalah tindak lanjut peningkatan mutu layanan. Selanjutnya, dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan layanan operasional, seorang evaluator menemukan bahwa unit yang diawasi dipimpin oleh rekan dekatnya. Agar evaluasi tetap sesuai prinsip etika, objektivitas, dan integritas, tindakan yang paling tepat adalah A. Menyesuaikan hasil evaluasi agar hubungan kerja tetap harmonis tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. B. Mengurangi ruang lingkup evaluasi agar tidak terjadi konflik tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. C. Melakukan evaluasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. D. Memprioritaskan hasil wawancara dibandingkan bukti administrasi agar lebih bijaksana tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. Atau E. Menyampaikan hasil yang lebih lunak dengan mempertimbangkan kedekatan profesional tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. Jawabannya adalah ya, jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Objektivitas mengharuskan penilaian didasarkan pada fakta, kemudian pada bukti, dan kriteria yang telah ditetapkan. Integritas dan etika mengharuskan evaluator menghindari konflik kepentingan sehingga hubungan pribadi tidak boleh mempengaruhi hasil evaluasi ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang D, teman-teman. Yang C ya. Yang C, teman-teman. Jadi melaksanakan evaluasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. Selanjutnya, salah satu indikator bahwa evaluasi pelaksanaan layanan operasional telah memenuhi prinsip integritas adalah A. Seluruh temuan disampaikan sesuai kepentingan organisasi. B. Seluruh temuan disampaikan sesuai arahan pimpinan. C. Seluruh temuan disampaikan berdasarkan bukti yang valid meskipun hasilnya tidak menguntungkan pihak tertentu. D. Seluruh temuan disampaikan dengan mempertimbangkan dampak terhadap hubungan kerja. Atau E. Seluruh temuan disampaikan setelah memperoleh persetujuan pihak yang dievaluasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan integritas berarti bersikap jujur, kemudian konsisten dan berani menyampaikan hasil sesuai fakta. Opsi lain tampak benar tetapi mengandung unsur kepentingan, arahan, atau persetujuan pihak tertentu yang dapat mengurangi independensi ya. Independensi evaluator. Jadi yang benar itu yang C. Selanjutnya, dalam proses evaluasi layanan operasional, evaluator memperoleh dua sumber data yang berbeda. Agar tetap menjunjung etika, objektivitas, dan integritas, langkah yang paling tepat adalah A. Memilih data yang paling menguntungkan organisasi. B. Memilih data yang berasal dari pejabat dengan kewenangan tertinggi. C. Menggunakan data yang paling mudah diverifikasi tanpa mempertimbangkan sumber lain. D. Melakukan verifikasi lanjutan terhadap seluruh bukti sebelum menyimpulkan hasil evaluasi. Atau E. Menggunakan data yang paling banyak didukung oleh pendapat responden. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Pembahasannya,
Perbedaan data harus diselesaikan melalui proses verifikasi dan konfirmasi, sehingga kesimpulan didasarkan pada bukti yang valid dan andal. Cara ini mencerminkan penerapan etika, objektivitas, dan integritas dalam evaluasi layanan operasional. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Nah, oke, demikian 45 soal untuk P3K teknis jabatan penata layanan operasional. Mudah-mudahan teman-teman dengan kita banyaknya sering latihan itu memudahkan kita saat menjawab soal nanti saat ujian. Dan jangan lupa teman-teman juga harus mempelajari tes intelijensia umum ya atau TIU, kemudian soal-soal manajerial, soal-soal sosiokultural, dan soal-soal wawancara. Semua bentuk soal, contoh soal sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.